Jika kamu menemukan video ini berarti Anda sangat tepat untuk belajar sejarah Indonesia. Materi pada video ini tentang jaringan keilmuan Nusantara. Perkembangan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Masjid Kesultanan sangat ditentukan oleh dukungan penguasa. Para ulama juga difungsikan sebagai pejabat negara, memberikan pengajaran agama Islam di masjid negara, dan di Istana Sultan. Kerajaan Samudra Pasai berfungsi sebagai pusat studi Islam di Nusantara. Ketika Kerajaan Malaka masuk Islam, Malaka juga berkembang sebagai pusat pembelajaran Islam di Asia Tenggara. Kerajaan Malaka giat mengadakan pengajian dan pendidikan Islam, terbukti. Kerajaan ini dalam waktu yang singkat melakukan perubahan sikap dan konsepsi masyarakat terhadap agama, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Banyak ulama mancanegara yang datang ke Malaka, yakni Afghanistan, Malabar, Hindustan, dan Arab. Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh Darussalam, sangat tersohor dengan sebutan Serambi Mekah dan menjadi pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam di Indonesia. Sultan Iskandar Muda adalah raja yang memperhatikan pengembangan pendidikan dan pengajaran Islam. Ia mendirikan Masjid Raya Baitur Rahman, dan memanggil Hamzah Al-Fanzuri dan Syamsuddin As-Sumatrani sebagai penasihat. Melalui pengajaran Abdur Rauf As-Singkili telah muncul ulama Minangkabau Syekh Burhanuddin Ulakan atau disebut sebagai pelopor pendidikan Islam di Minangkabau, dan Syekh Abdul Muhyi Al-Garuti yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Pada abad ke-17 Banten sudah menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam di Pulau Jawa. Pendapat Martin van Bruinesen, pendidikan agama cukup menonjol ketika Belanda datang untuk pertama kalinya pada tahun 1596, dan menyaksikan bahwa orang Banten memiliki guru-guru yang berasal dari Mekah. Di Palembang, Sultan Palembang yang mendorong perkembangan intelektual keagamaan. Seperti Sultan Ahmad Najamuddin pertama tahun 1757 sampai tahun 1774 dan Sultan Muhammad Bahauddin tahun 1774 sampai tahun 1804. Terdapat dua hal yang mempercepat proses pengajaran Islam yaitu proses penggunaan aksara Arab dan bahasa Melayu sebagai pemersatu atau disebut lingua franca. Di Nusantara, masjid yang berada di pemukiman penduduk dikelola secara swadaya oleh masyarakat menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran untuk masyarakat umum. Dan disinilah terjadi demokratisasi pendidikan dalam sejarah. Itulah materi tentang jaringan keilmuan Nusantara, sampai jumpa di materi selanjutnya.